Bagaimana jadinya jika Kal-El tidak pernah tumbuh besar di Smallville, melainkan tumbuh besar di Gotham City, hingga membuatnya menjadi sosok vigilante atau ksatria kegelapan bagi kota tersebut, dan benar ia menjadi sosok Batman? Nah, untuk itu, kali ini saya akan menceritakan sebuah komik yang berjudul Superman Speeding Bullet yang ditulis oleh J.M. DeMatteis dan Eduardo Barreto. Sebuah cerita yang unik dari kelahiran Batman dengan kekuatan makhluk Kryptonian. Cerita dimulai dari gambaran akan kehancuran suatu planet hijau di suatu alam semesta, suatu dunia yang menjadi asal-usul dari seluruh makhluk Kryptonian. Dan benar, planet itu adalah Krypton, yang telah mengalami kehancuran dengan mengirimkan salah satu yang terakhir dari rasnya yang bernama Kal-El. Mengirimkan pesawat pod tersebut secepat kilat, selayaknya sebuah peluru yang melintasi ruang angkasa. Dan begitulah awal mula setiap cerita dari kisah sosok pahlawan super yang bernama Superman. Namun kali ini, bagaimana jika pesawat tersebut tidak pernah jatuh ke satu tempat bernama Smallville, melainkan jatuh ke satu tempat yang sangat membutuhkan adanya harapan, yaitu Gotham City. Dan seperti takdir yang memang telah berubah, pesawat pod tersebut akhirnya ditemukan oleh sebuah keluarga paling kaya di sana, yaitu Dr. Thomas Wayne dan Martha Wayne. Tanpa memperdulikan keanehan atau keganjilan, dengan adanya suatu bayi di dalam suatu pesawat asing, pasangan tersebut malah membawanya dan membesarkannya sebagai putra mereka. Dan tanpa mengetahui jika nama bayi tersebut adalah Kal-El, mereka pun malah menamainya sebagai Bruce Wayne. Dan begitulah dengan mengasuh bayi tersebut hingga menjadi salah satu keluarga mereka, di mana Martha selalu mengajarinya tentang cinta dan rasa hormat untuk semua orang, terlepas dari kelas sosial atau ras mereka. Begitu pula dengan Dr. Thomas Wayne yang telah memahami kekuatan putranya tersebut, di mana Bruce sangat atletik, sangat gesit, bahkan tidak pernah memar atau patah tulang. Dan maka dari itu, satu hal yang benar-benar Thomas ajarkan untuk putranya adalah kekuatan mental dibandingkan kekuatan fisik. Lalu tidak ketinggalan pula hubungannya dengan Alfred Pennyworth, di mana ia telah menjadi sosok sahabatnya, menjadi tempat bagi Bruce untuk bisa membicarakan segala hal dengannya. Dan begitulah kehidupan yang dialami oleh Kal-El atau kini dipanggil Bruce Wayne, yang telah mendapatkan sebuah keluarga dan kehidupan yang bahagia. Kemudian singkat cerita, tibalah suatu malam yang mengerikan, yaitu ketika Bruce dan keluarganya pergi keluar untuk menyaksikan film Zorro, hingga tibalah saat mereka bertiga berjalan pulang melalui sebuah gang. Dan saat itulah seorang perampok menghentikan keluarga Wayne, lalu berusaha merampok mereka. Dan Bruce pun harus menyaksikan kedua orang tuanya ditembak mati, hingga kesedihan Bruce saat itu pun tak luput dari perhatian si perampok, hingga membuatnya mengarahkan pistol tersebut kepada Bruce, dan ia menembak Bruce tepat di jantungnya. Namun kengerian pun dimulai karena peluru tersebut tak bisa membunuh bocah itu, malahan kini membuatnya menjadi sangat marah, memicu bangkitnya kekuatan Kryptonian Bruce, dan ia pun membakar perampok tersebut dengan heat visionnya. Hingga tibalah keesokan paginya, dengan perampok tersebut atau kini diketahui bernama Joe Chill telah ditemukan tewas secara mengerikan di sebuah gang, dengan tubuh yang terbakar hampir tak bisa dikenali lagi. Dan di sampingnya terlihat Bruce yang masih meratapi kesedihannya
dengan mata yang telah berlumuran darah orang tuanya. Kemudian bertahun-tahun berlalu setelah itu, Bruce terlihat selalu saja mengulangi ucapan peluru, pelurunya, peluru, sebagai akibat atas rasa kesedihan dan bersalahnya di masa lalu. Dan selama bertahun-tahun itu pula, Bruce selalu menyembunyikan dirinya dari seluruh dunia dengan tinggal dimensinya dalam kesendirian, membenci kekerasan dan kematian dengan segenap jiwanya. Lalu di sini diketahui pula jika sosok industrialis ternama dari Metropolis, yaitu Lex Luthor, telah mendatangi kota Gotham. Kemudian di malam itu pula, Bruce harus dikagetkan dengan terjadinya aksi perampokan yang menyerbu rumahnya. Hingga saat itu, saat Alfred akan menjadi target dari aksi kekerasan mereka, kembali lagi Bruce harus menggunakan kekuatannya untuk melawan para perampok tersebut dengan melempar salah satunya dari mansion, menahan setiap peluru yang mereka tembakan, dan mengeluarkan heat vision dari matanya. Meskipun kini ia bisa menahannya dengan tidak membakar para perampok tersebut. Lalu setelahnya, dengan kejujuran Alfred dan dengan menunjukkan pesawat pod yang membawa dirinya ke dalam kota Gotham, Bruce akhirnya mengetahui akan identitas aslinya, hingga ia pun menyadari jika ada banyak hal yang bisa ia lakukan dengan kekuatan supernya. Dan saat itulah ia pun mulai mengambil identitas alter egonya sebagai perwujudan akan bentuk teror, balas dendam, dan ketakutan yang tak lain adalah Batman. Dengan kostum hitam pekatnya, terbang di antara langit malam yang membentuk wujud sebagai kelelawar, ia pun mulai menjalankan aksinya sebagai Batman, seperti menghentikan seorang penjahat yang bernama Mick Johnson. Dan di sini kita juga bisa melihat kostum dari Batman satu ini, di mana ia tidak memiliki lubang di mulutnya atau tertutup sepenuhnya dengan topengnya, dan simbol yang tak lagi bulat tapi berbentuk segi lima seperti halnya milik Superman. Selanjutnya, kini terlihat Lex Luthor yang telah berada di Gotham City dan sedang berusaha untuk mengambil alih apa yang dimiliki oleh keluarga Wayne. Meskipun akhirnya usianya itu pun berhasil dihentikan oleh Bruce yang telah mengetahui akan niat dari Lex Luthor, apalagi ditambah dengan keanehannya yang mana dikabarkan saat Lex Luthor berada di Metropolis, saat ia telah menguasai kota tersebut, hingga suatu saat ia mengalami kejadian tragis hingga dikabarkan telah tewas karena terkena ledakan pabrik senyawa kimia. Lalu setelahnya, Bruce bukannya melanjutkan warisan dari keluarga Wayne, ia malah mengambil pekerjaan baru sebagai penerbit di perusahaan surat kabar yang bernama The Gazette. Dan saat itu pula ia mulai bertemu dengan seorang wanita jurnalis hebat, yaitu Lois Lane. Dan cerita ini berlanjut hingga tibalah suatu malam ketika Lois bertemu dengan Lex Luthor di dalam kendaraannya yang meminta Lois untuk bergabung dengannya. Meskipun hasilnya tentu ia menolak ajakan tersebut. Dan sebagai bentuk kekesalan dari Lex, Lois pun ditendang keluar dari kendaraannya, hingga di tengah kesendiriannya Lois pun hampir saja akan diserang oleh sekelompok berandalan. Tapi untunglah Batman ada di sana dan berhasil menghentikan mereka, tentunya dengan segala kekuatannya, di mana dengan menembakkan heat vision bahkan mematahkan tulang mereka. Di mana atas peristiwa tersebut, Lois Lane bukannya berterima kasih kepadanya, tapi malah menganggap jika Batman terlalu berbahaya, terutama atas segala kekuatannya yang melebihi manusia biasa. Kemudian, cerita akan masuk pada suatu hari di tengah kesibukan perusahaan surat kabar, di mana tiba-tiba datanglah seorang pria yang menerobos masuk ke sana. Hingga saat ia membuka kedoknya, terlihat jika ia adalah Lex Luthor yang telah berubah setelah ia terkena luapan cairan bahan kimia, di mana ia kini telah terlahir kembali sebagai sosok Joker. Dengan tujuannya adalah menculik Lois Lane dan terbang bersamanya. Yang mana saat itu ia juga mengungkapkan akan rencananya, yaitu untuk mengambil alih Gotham dan memulai segala serangannya. Di mana Lex atau Joker memerintahkan semua tentara bayarannya yang dipasok dengan berbagai senjata, granat, pesawat pengebom, bahkan sebuah tank
untuk bisa menguasai kota Gotham, mengendalikan kota itu, dan menjadikannya sebagai suatu negara independen Joker Rania. Tapi sekali lagi, beruntungnya saat itu Batman langsung beraksi cepat dengan menghentikan Joker dan membawanya ke penjara, kemudian mulai beraksi dengan menghentikan seluruh serangan dari pasukan Joker yang masih berusaha menghancurkan kota dengan segala kekuatan supernya, dengan heat vision, bahkan dengan merobek permukaan tanah. Batman akhirnya berhasil memenangkan pertempuran. Dengan julukan One Man One Army, yang mana mungkin cocok untuk disandang untuk versi Batman 1 ini. Kemudian di malam harinya, saat Batman menemui Lois di atap gedung, di mana ini akan menjadi momen perubahan dari Batman, karena Lois merasa dengan kekuatan yang dimiliki oleh Batman, ia seharusnya bisa menjadi lebih dari sebuah simbol teror dan ketakutan, yaitu sebagai simbol dari harapan. Dan meskipun sosok Batman tak bisa melakukannya, tetapi bagi Bruce Wayne, mungkin hal itu dapat dilakukan. Sehingga Bruce pun mulai tersadar dan setuju, lalu akhirnya mereka pun pergi bersama ke kota Metropolis dengan memulai kehidupan barunya, melepas segala beban akan masa lalunya, kesedihan, rasa bersalah, ketakutan, dan apapun itu. Kini Bruce Wayne telah menjadi perwujudan dari harapan semua orang dengan alter egonya sebagai Superman. Dan itulah dia akhir cerita untuk komik Superman Speeding Bullet dengan ceritanya yang unik di luar konsep originnya, yang bahkan bisa dibilang seperti komik What If, terutama akan gambaran bagaimana jika saat bayinya Kal-El tidak pernah jatuh ke daerah Smallville, melainkan jatuh di Gotham City, sehingga membuatnya menjadi sosok Batman dengan kekuatan super. Dimana konsep cerita ini juga mengingatkan akan cerita Superman Red Son dan Overman, dimana diceritakan jika mereka tidak pernah jatuh ke daerah Smallville, melainkan jatuh di negara Rusia dan Jerman. Oke, lalu bagaimana menurut kalian untuk cerita Superman atau Batman 1 ini? Apakah kalian punya pendapat lain atau ada yang mau ditambahkan? Dan untuk itu, jangan sungkan untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, mungkin itu saja untuk video ceritain komik kali ini. Sekian dulu dari saya dan sampai jumpa lagi.